Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Nurjana. Saya dari Universitas Indra Prasta PGRI dari Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial. Sini saya dari kelompok 5 dan ini daftar nama kelompok saya. Kami dari kelas X7. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai penduduk. Apa sih itu penduduk? Penduduk itu adalah suatu unit ekonomi, individu ataupun sekelompok individu yang berdomisili di suatu wilayah. Dalam suatu wilayah tersebut terdapat warga asli ataupun warga asing. Yang dapat dikatakan warga asli ketika individu tersebut atau sekelompok individu bertempat tinggal di suatu wilayah tersebut sekurang-kurangnya itu 1 tahun. Ada beberapa ciri-ciri yang termasuk dari penduduk. Yang pertama, WNA atau warga negara asing yang berdomisili di Indonesia. Kemudian yang kedua, perusahaan asing yang berdomisili di Indonesia. Yang ketiga, kedutaan Indonesia yang berdomisili di luar negeri. Yang keempat, kelembagaan Indonesia atau perusahaan Indonesia yang berdomisili di luar negeri. Yang kelima, tenaga WNI atau tenaga lokal yang bekerja di suatu perusahaan asing namun perusahaan tersebut berdomisili di Indonesia. Dan yang terakhir yaitu turis Indonesia yang berdomisili di luar negeri. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai masalah kependudukan. Yang dimaksud dari masalah kependudukan itu adalah masalah pertumbuhan jumlah penduduk yang sangat tinggi di negara NSD atau negara sedang berkembang. Pertumbuhan ini akan menimbulkan masalah atau hambatan dalam upaya pertumbuhan ekonomi, yang dimana pertumbuhan tersebut sangat cepat lajunya atau pertumbuhannya sangat cepat, sedangkan untuk penciptaan lapangan kerja di negara sedang berkembang atau MSB sangat terbatas, seperti itu. Kemudian saya akan menjelaskan faktor penyebab perkembangan penduduk di dunia yang berkembang sangat pesat. Itu ada 2 faktor. Yang pertama, jumlah penduduk yang sangat banyak, dan yang kedua, tingkat pertumbuhan yang relatif sangat cepat berkembang dalam suatu wilayah atau suatu negara. Yang terakhir, saya akan menjelaskan mengenai struktur usia. Di sini ada bagannya. Struktur usia yang pertama termasuk dari golongan usia di bawah 15 tahun. Yang kedua, di sini ada bagannya. Golongan usia dari usia 15 sampai dengan 64 tahun, yang dimana usia tersebut termasuk usia pekerja atau usia produktif. Dan yang terakhir termasuk golongan usia di atas 65 tahun, dan dimana sebagai beban tanggungan yang bekerja. Sekian penjelasan dari saya, kemudian akan dilanjutkan untuk penjelasan teori Malthus oleh rekan saya, Fitri Wahyuni. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teori dari Nabila Nurjana. Saya dengan Fitri Wahyuni akan menjelaskan tentang teori perangkap penduduk dari Malthus. Pada tahun 1978, dalam tulisannya yang berjudul Issue of the Principle, Malthus melukiskan konsep hasil yang semakin menurun. Malthus menjelaskan tentang adanya kecenderungan umum dari penduduk suatu negara untuk tumbuh menurut deret ukur, yaitu menjadi 2 kali lipat setiap 30-40 tahun. Kelemahan dari teori Malthus dan Neo-Malthusian. Teori tersebut tidak memperhitungkan peranan dampak dari kemajuan teknologi. Teori tersebut didasarkan pada suatu hipotesis tentang hubungan secara makro antar pertumbuhan penduduk. Kemudian teori tersebut memfokuskan perhatiannya pada variabel yang keliru. Teori transisi kependudukan yang mengalami pertumbuhan penduduk yang sangat lambat karena laju tingkat kelahiran hampir sama dengan laju tingkat kematian. Tahap pertama dari teori transisi kependudukan. Di tahap kedua ada terjadi modernisasi, perbaikan kesehatan masyarakat, pendapatan yang lebih tinggi, kualitas makanan yang lebih baik. Di tahap ketiga, tingkat kelahiran menurun seimbang dengan tingkat kematian. Selanjutnya, migrasi dan pembangunan. Migrasi yaitu dari
Migrasi dari desa ke kota dipandang sebagai hal yang menguntungkan dalam kajian pembangunan ekonomi. Karakteristik dari para migran. Yang pertama ada karakteristik demografis, ada karakteristik dari pendidikan, dan karakteristik dari ekonomi. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya mengenai teori Lewis. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tony Ardi. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya Fitri Wahyuni. Untuk teori Lewis dan kritik terhadapnya ada dua. Jadi teori Lewis itu satu, sektor tradisional dan sektor modern atau industri perkotaan. Penjelasan untuk sektor tradisional yaitu yang ditandai oleh produktivitas tenaga kerja yang sangat rendah atau bahkan nol. Dua, sektor modern atau industri di perkotaan, yaitu tenaga kerja dari sektor subsisten berpindah secara perlahan. Teori migrasi Todaro merumuskan bahwa migrasi berkembang karena adanya perbedaan antara pendapatan yang mengharapkan dan yang terjadi di pedesaan dan perkotaan. Karakteristik utama dari teori Todaro ada 4, yaitu satu, migrasi seringkali lebih didorong oleh perkembangan ekonomis yang rasional. Dua, kemungkinan memperoleh pekerjaan di perkotaan berhubungan terbalik dengan tingkat pengangguran di perkotaan. Tiga, keputusan untuk bermigrasi lebih tergantung terhadap perbedaan upah real. Tingkat migrasi yang melebihi tingkat pertumbuhan kesempatan kerja di perkotaan sangat mungkin terjadi. Pengangguran atau tunakarya adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari pekerjaan, bekerja kurang dari 2 hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak atau baik. Di sini dilihat kita membuat diagram yang menunjukkan struktur pendudukan berdasarkan usianya. Di Indonesia, berdasarkan sumber dari Survei Angkatan Kerja Nasional atau Sakernas dari 2004 sampai 2009, terdapat peningkatan pengangguran pada angkatan kerja yang tidak atau belum pernah sekolah atau belum tamat sekolah dasar atau SD dibandingkan dengan angkatan kerja dengan tamatan pendidikan yang lebih tinggi. Cukup sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya untuk lebih lanjut akan dijelaskan oleh teman saya Zulian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andre Julian Tutarka. Saya dari kelas 7 SD. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi dari teman saya tersebut. Nah, jadi di sini ada faktor penyebab pengangguran. Pertama, besarnya angkatan kerja yang tidak seimbang dengan keseimbangan kerja. Kedua, jumlah dan jenis tenaga terdidik, penyediaan terdidik tidak seimbang. Ketiga, penyediaan dan pemanfaatan tenaga kerja antar daerah tidak seimbang. Nah, keempat, struktur lapangan kerja tidak seimbang. Kelima, meningkatnya peranan dan aspirasi angkatan kerja wanita. Nah, di sini juga ada jenis-jenis pengangguran, yaitu ada 4. Pertama, pengangguran friksional, pengangguran musiman, pengangguran struktural, sama pengangguran skilikal. Nah, di sini cara mengatasi pengangguran
Cara mengatasi pengangguran. Pertama, cara mengatasi pengangguran friksional, yaitu ada 5 cara. Yang pertama, perluasan kesempatan kerja dengan cara mendirikan industri-industri baru, terutama yang bersifat padat karya. Dan kedua, deregulasi dan didemokratisasi di berbagai bidang industri untuk merangsang investor. Nah, ketiga, menggalakkan pengembangan sektor informal seperti industri rumahan. Nah, keempat, menggalakkan program transmigrasi untuk menyerap tenaga kerja di sektor agraris dan sektor formal lainnya. Nah, kelima, pembukuan proyek-proyek umum oleh pemerintah seperti pembangunan infrastruktur, jembatan, jalan raya, dan sebagainya, PLTU, PLTA, dan lain-lainnya. Nah, di sini juga ada cara mengatasi pengangguran struktural nih. Nah, di sini juga ada 4 faktor nih. Yang pertama, peningkatan mobilitas modal dan tenaga kerja. Nah, kedua, segera memindahkan kelebihan tenaga kerja ke tempat kekurangan tenaga kerja. Nah, ketiga, mengadakan pelatihan tenaga kerja untuk mengisi formasi lowongan kerja yang kosong. Keempat, segera mendirikan industri padat karya di wilayah yang mengalami pengangguran. Nah, di sini juga ada cara mengatasi pengangguran musiman. Ada 2 cara. Yang pertama, pemberian informasi yang cepat jika ada lowongan kerja di tempat lain atau sektor lain. Yang kedua, melakukan pelatihan di bidang keterampilan lain untuk memanfaatkan waktu ketika menunggu musim tertentu. Adanya badan latihan keterampilan yaitu BLK sangat membantu dan harus sering diisolasikan kepada masyarakat yang luas. Nah, demikian penjelasan materi saya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kurniaka Yulianti. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya Zulian. Kita mulai saja. Kita masuk ke cara mengatasi pengangguran siklikal. Yang seperti kita ketahui, pengangguran siklikal adalah pengangguran yang terpaksa dengan adanya penurunan pertumbuhan ekonomi atau resesi seperti yang saat ini sedang kita hadapi bersama. Nah, bagaimana sih caranya untuk mengatasi pengangguran tersebut? Yang pertama itu mengarahkan permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa. Dan yang kedua, meningkatkan daya beli masyarakat. Otomatis dengan 2 cara ini, dengan banyaknya permintaan dari masyarakat, dapat meningkatkan produksi dan juga meningkatkan lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang lain. Nah, kemudian Edgar O. Edwards mengemukakan jenis-jenis pengangguran yang lain, yaitu pengangguran terbuka, setengah menganggur, atau pengangguran terselubung, lalu tampaknya bekerja namun tidak bekerja secara sepenuhnya. Masalah pertumbuhan dan pengangguran. Ada 2 masalah utama yang terkait dengan pengangguran, yaitu pertumbuhan industri yang sangat cepat di negara-negara berkembang. Nah, yang kedua, masalah urbanisasi, mempersempit kesempatan bekerja di perkotaan. Jadi orang-orang di desa mau ke kota itu memang agak sulit untuk cari pekerjaan, tidak semudah yang mereka bayangkan. Lalu hubungan antara pengangguran dan pertumbuhan ekonomi. Apa sih hubungannya? Secara teoritis, pertumbuhan ekonomi dan pengangguran memiliki hubungan erat. Studi yang dilakukan oleh ekonom Arthur Okun mengindikasikan adanya hubungan negatif antara pertumbuhan ekonomi dengan pengangguran. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi, maka semakin rendah tingkat penganggurannya. Fenomena empiris pengangguran. Yang pertama, sekitar 47-65% pengangguran merupakan kelompok penduduk pada pendapatan terendah. Yang kedua, pengangguran dan kemiskinan. Pengangguran di wilayah 40% yang penduduknya miskin 3-4 kali lebih banyak dibandingkan dengan di wilayah yang 40% penduduknya kaya. Yang ketiga, industrialisasi di negara-negara berkembang tidak mampu mendorong penciptaan kesempatan bekerja. Baik, sekian dari kelompok kami. Semoga materi atau presentasi yang kami sampaikan menjadi bermanfaat untuk yang menonton dan mempelajarinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.